Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita ketemu dalam hukum Archimedes ya. Kita akan mempelajari hukum Archimedes untuk fluida diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk semua. Kita mulai dengan fenomena berikut ini. Ada kapal laut meskipun beratnya lebih dari 100 ton bisa mengapung. Mengapa itu? Mengapa balon berisi gas bisa naik ke udara? Mengapa mengangkat benda di dalam air terasa lebih ringan daripada mengangkatnya di udara? Kalau benda ini hanya berada di udara, setiap benda itu memiliki berat, harusnya dia memiliki gaya yang ke bawah, paling tidak gaya beratnya. Harusnya dia ke bawah ya. Tapi mungkin bendanya diam karena ada gesekan udara. Gesekan udara arahnya kemana? Ke atas. Oke, kalau gesekan udara ini relatif kecil, lebih kecil daripada beratnya, maka benda ini tetap saja turun. Oke ya. Jadi jika hanya gaya berat yang dimiliki, maka benda ini akan turun. Jika berada di dalam air atau dalam fluida yang lain, benda ini tetap memiliki gaya beratnya sendiri, plus ternyata ada gaya angkat ke atas sehingga menyebabkan benda ini diam di tempat. Karena ada yang melawan gaya beratnya. Jadi, karena ada gaya angkat oleh fluida, maka kapal laut yang beratnya lebih dari 100 ton bisa mengapung. Balon berisi gas bisa naik. Dan benda di dalam air terasa lebih ringan daripada di udara kalau kita angkat. Nah, hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya angkat yang bekerja pada benda yang berada dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya atau berat fluida yang didesaknya. Berat fluida. Oke, jadi jika satu botol yang volumenya 1 liter, botolnya maksud saya dimasukkan ke dalam air, maka botol ini akan mengalami gaya ke atas sebesar berat air sebanyak 1 liter. Ya, tentu saja botolnya tertutup ini. Secara ringkas, gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes Fa dinyatakan dengan rho GV. Rho ini massa jenis, G ini percepatan gravitasi, V adalah volume. Nah, rho F adalah massa jenis fluida atau zat cair dalam hal ini tadi. Bc ini maksudnya benda yang tercelup. Jadi volume benda yang tercelup atau volume fluida yang didesak. Oke, keterangannya ada di kanan ini. Gaya satuannya Newton, massa jenis kilogram meter per kubik, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, volume benda yang tercelup dalam meter kubik. Ya, ini ada 3 kondisi benda yang berada dalam fluida yang diam. Ada terapung, melayang, dan tenggelam. Lihat posisinya dan bandingkan volumenya. Ketika terapung, maka sebagian volume bendanya tercelup dan sisanya di atas permukaan. Posisinya di permukaan. Ya. Untuk benda yang melayang, posisinya di bawah permukaan, di atas dasar zat cair. Seluruh volume benda tercelup. Untuk benda yang tenggelam, seluruh bendanya tercelup, seluruh volumenya tercelup. Lihat, jadi terapung VBC, volume benda yang tercelup kurang dari volume benda. Untuk melayang, volume benda yang tercelup sama dengan volume benda. Untuk yang tenggelam, volume benda yang tercelup sama dengan volume benda. Nah, saat terapung dan melayang, benda ini diam aja, tidak naik atau turun, artinya seimbang. Ya, artinya Fa sama dengan W. Oke, Fa sama dengan W, melayang juga. Tetapi untuk tenggelam, sejatinya jika dasarnya ini diperdalam lagi, maka benda ini akan tetap turun ya. Kenapa? Karena beratnya benda ini lebih besar daripada gaya ke atas. W lebih besar dari Fa. Jadi W lebih dari Fa.
berat benda lebih daripada gaya angkat. Oke, kita kuliti. W itu beratnya benda sama dengan massa jenis benda kali G kali volume benda. Rho B G VB. Sedangkan gaya angkat atau FA sama dengan Rho F G VBC. Rho F G VBC. Ini sama ya. Nah, ini tinggal menyesuaikan untuk yang tenggelam, menyesuaikan karena di atasnya lebih besar, W lebih dari FA, maka Rho BG VB juga lebih dari Rho FG VBC. Oke. Karena kondisi masing-masing VBC kurang dari VB, maka persamaan ini benar jika Rho B-nya kurang dari Rho F. Jadi kesimpulannya untuk benda yang terapung karena massa jenis bendanya kurang dari massa jenis fluida. Untuk yang melayang, maka massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Dan yang tenggelam, massa jenis bendanya lebih dari massa jenis fluida. Keterangan simbol atau notasi dari masing-masing besaran. VBC itu volume benda yang tercelup, VB volume benda, satuannya volume itu meter kubik ya dalam sistem internasional. W berat benda, satuannya Newton. FA gaya Archimedes, satuannya juga Newton. Rho B massa jenis benda, Rho F massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Oke, kita ke soal-soal sekarang, contoh soal saja, 1 atau 2 soal. Ini ada beberapa drum atau beberapa tong yang tertutup dirangkai untuk menjadi jembatan darurat yang mengapung di permukaan air sungai. Oke, beberapa drum atau tong. Pada kondisi tanpa beban, ternyata 0,2 bagian volumenya tercelup air. Sisanya di atas permukaan air. Kalau diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah massa jenis drumnya? Oke, kita sederhanakan diagramnya. Karena dia melayang, ada gaya berat dan gaya angkat ke atas. Ini seimbang, sehingga FA sama dengan W. Oke. Diketahui volume benda yang tercelup adalah 0,2 bagian dari volume benda. Atau 0,2 dari VB. 0,2 kali VB. Massa jenis fluida atau air ini 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya berapakah massa jenis benda? Penyelesaiannya, dalam hal ini berat jembatan atau berat tongnya itu sama dengan gaya angkat, W-nya sama dengan FA. W-nya Rho BG VB, FA-nya Rho FG VBC. G-nya bisa dicoret ya. Nah, kita ganti Rho F-nya dengan 1000, VBC-nya adalah 0,2 kali VB. Ruas kiri dan ruas kanan ada beberapa besaran yang sama, ada G, ada VB, bisa dicoret, maka tinggal Rho B sama dengan 1000 kali 0,2 atau 200 kg per meter kubik. Bisa dimengerti ya? Kita lanjut, jika volume tiap drum itu 0,8 meter kubik, berapakah massa maksimum yang bisa disangga tiap drum agar jembatan tetap berada di permukaan? Kalau jembatan itu tetap berada di permukaan, belum tentu dia mengapung ya, tapi bisa saja melayang, tetapi bagian paling atas tetap di permukaan. Oke, jadi ini melayang. Ketika berada diberi beban, maka ada tambahan gaya ya. Seluruh bendanya tercelup, seluruh volume benda, seluruh volume tong atau drum atau jembatan tercelup. Sehingga volume benda yang tercelup sama dengan volume benda. VBC sama dengan VB. Oke, sekarang karena seimbang, maka gaya-gaya yang ke bawah sama dengan yang ke atas. Yang ke bawah ada berat jembatan W, ada beban W beb, ada gaya angkat FA. Ya, W ditambah W beb, W beban maksudnya, sama dengan FA. Berat bendanya W adalah Rho B kali G VB. Berat bebannya kita biarkan begini aja dulu.
FA-nya adalah rho FG VBC. Nah, W beban tetap di kiri aja, yang lainnya ke kanan ya. Sehingga rho BG VB ke kanan, di depannya bertanda negatif jadinya. Maka masukkan harganya. Rho F-nya 1000, rho B-nya 200. Volume benda yang tercelup kan sama dengan volume benda. Kita ganti ya. VBC-nya kita ganti VB. G-nya bisa dicoret. Maka M beban, massa beban sama dengan 1000 VB dikurangi 200 VB, tinggal 800 VB. VB-nya 0,8. Maka massa beban sama dengan 640 kg. Bisa dimengerti mudah-mudahan. Moga-moga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Kalian bisa berinovasi memanfaatkan hukum Archimedes atau bisa menyelesaikan masalah-masalah sederhana sehubungan dengan hukum Archimedes. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.